Saya paham bahwa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya, termasuk hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ toh, Iya, selain foto. Betul. Ya, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi. Tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu, kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja. Kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia. Pada pemilu 2019, tahun 2009, yang begitu saya datang bersama salah satu anggota Bawaslu di salah satu tempat di Jakarta, dan kita cek dari legalisasi itu, ternyata nomor induk yang tertera di nama itu adalah milik orang lain. Dan dari pengakuan di sekolah negeri itu, yang bersangkutan caleg ini, ketua partai ini, ternyata memang tidak selesai sekolah sampai 3 tahun di SMA itu. Baik. Artinya modus ini ketemu. Modus yang kedua adalah aspal. Ijazahnya asli, benar-benar asli, tetapi sebetulnya itu diproduksi tidak ilegal. Ada nomor induknya, ada ininya sama persis itu, yang kemudian inilah diproduksi ilegal. Ini modus kedua yang sering terjadi. Dan modus ketiga yang terjadi juga adalah ijazah setara. Jadi dia tidak pernah ikut kursus paket C, kejar paket C. Di beberapa daerah pernah saya temukan di Jakarta sampai 10 orang, 11 orang paket C, tetapi sebetulnya secara rasional dia tidak pernah sekolah di situ karena tinggalnya jauh di timur, jauh di barat begitu, tapi dia dapat paket C. Dan ini memang ketika awal-awal dulu terjadi fenomena ijazah palsu ini. Sebetulnya kalau mau saya katakan, kalau bicara trennya sekarang tidak terlalu buruk sebetulnya. Ketika proses peralihan rezim tahun 99 dan 2004 kemarin itu yang banyak sekali. Jadi ketika terjadi pergantian rezim kan kemudian banyak anggota DPR kita waktu itu kualitasnya agak buruk ya. Baik. Mantan tukang ojek, mantan preman tiba-tiba masuk parlemen dan tidak punya ijazah. Nah, tahun 99, tahun 2004 itu yang saya kira kasusnya agak cukup besar pada saat itu. Pak Menteri, mungkin Anda mau bertanya? Kalau yang di perguruan tinggi ini setelah fenomena yang terjadi muncul di lapangan, itu adalah ada seseorang, dia itu tidak kuliah tapi dapat ijazah. Sehingga tidak pernah kuliah dapat ijazah, ini yang harus kita lacak. Kami punya namanya pangkalan data pendidikan tinggi. Di pangkalan data kami punya data mahasiswa se-Indonesia, 7 juta mahasiswa kami punya data. Sehingga dalam jumlah ini kami lacak. Si A dari universitas apa, proses pembelajaran gimana itu ada. Begitu itu muncul di tempat kami, apakah itu hanya legalisir Pak Putu, hanya ini, kami bisa lacak itu. Legalisir muncul pada kami, NIM-nya siapa? Di situ akan keluar. Oh, ini NIM-nya orang lain. Maka ini ijazah palsu. Pada tahun 2016 ini tidak main-main. Memalsu ijazah luar negeri. Untuk sekolah di luar negeri. Mengambil S2 di luar negeri. Ternyata di sana gagal kuliahnya. Tapi setelah itu kami lacak. Tolong dicek. Dia setelah menjadi dokter di Indonesia, komplot lagi. Kami akhirnya apa?
tolong dilacak. Kebetulan dilacak di sana tidak melakukan dapat ijazah aslinya, tetapi pemalsuan ijazah itu. Akhirnya apa? Dia tarik ijazahnya, tarik doktornya, kemudian dipecat dari PNS-nya. Ini terjadi. Baik. Mas Tony, Ya. Anda main juga di tingkat untuk memalsukan tingkat strata 1, S1, S2 sampai S3? Sampai S2 sudah pernah. Bisa cerita nggak gimana kalau modus yang Anda mainkan tuh kayak apa? Jadi Anda kalau S2 dia meminta penerbitan belangkonya ya kita pesan lagi pada yang bikin. itu kan belangkonya kan asli ya, ada yang asli. Nah kalau Anda main yang belangko asli atau yang palsu? Ya kalau dari pemasoknya kita terima katanya asli. Tapi kalau menurut kita kalau sesuatu prosesnya tidak benar, ya saya rasa tidak ada yang asli, berarti semuanya permainan. Kalau Indonesia tidak melakukan hal yang drastis, ekstrim, balik badan segera dengan cepat, maka dapat dipastikan Indonesia akan menjadi negara mediocre, negara tengah-tengah, negara user atau pemakai, negara trader, hanya mendagangkan produk orang. Miskin tidak, kaya tidak, sehat tidak, sakit tidak. Korban big corporation internasional, negaranya dan rakyatnya. Korban negara adidaya secara geopolitiknya. Indonesia hanya mengekor, Indonesia hanya mengikuti. Big corporation itu seperti Alibaba, Amazon, Google, TikTok, Meta, Nvidia, Kellogg, Monsanto, dan banyak lagi. Di mana negara adidaya adalah negara yang membuat dengan sengaja agar perusahaan karya anak bangsanya itu tumbuh dengan besar. Dibantu agar menjadi kaki invasi internasional dan alat tekan negara lain. Indonesia itu takut kalau nggak ada sosmed seperti IG atau TikTok dan sejenisnya. Begitu produk internasional itu coba dimatikan misalnya, seperti Nepal, rakyatnya ngamuk. Di Indonesia juga sama. Rakyat Gen Z, Gen Alpha bisa menggulingkan pemerintahan begitu kehidupan mereka dihilangkan, yaitu bermain sosmed. Sementara sejak tahun 2017 Bosman sudah bengok-bengok untuk memerintah untuk mengizinkan anak bangsa bikin sosial media sendiri, dan itu didukung oleh pemerintah. Kasih biaya, kasih fasilitas, dukung dengan regulasi, dan semua itu alhamdulillah tidak ada. Memang rezim kemarin itu goblok pol. Demikian juga masalah keuangan. Sejak dijajah IMF lewat menterinya yang 20 tahun berkuasa, maka uang hanya ada di bank, dan bank hanya boleh keluar pakai jaminan aset. Itu sebuah kebodohan hakiki. Dan entah bagaimana takut sama OJK, memuja OJK seakan-akan dewa, padahal mereka semua manusia biasa. Seakan semua pejabat itu memuja sistem kapitalis perbankan. Inovasi seperti Starbucks misalnya di luar sana, yang kayanya itu bukan dari jualan kopi, tapi dari payment system. Dan di Indonesia gak mungkin hal itu dilakukan. Ada aja penghalangnya. Pembiayaan UKM misalnya pakai crowdfunding yang dibuat ala bank sama bursa saham. Kan itu aneh OJK itu. Harusnya meniru blockchain, meniru kripto. Ya hal itu karena ketololan regulator. Karena itu nggak mungkin kalau seorang Elon Musk atau Jeff Bezos atau Bill Gates, juga Warren Buffett itu lahir di Indonesia, mereka pasti nggak akan kaya seperti sekarang. Pasti hanya jadi politikus partai, bukan pengusaha. Dan tidak mungkin mereka jadi pengusaha level dunia seperti mereka sekarang. Dan tidak mungkin mereka itu dipakai oleh negaranya sebagai alat tekan negara lain. Indonesia nggak mungkin bisa lakukan itu. Konoha orang kaya itu nggak bisa santai. Ditekan pemerintah, ditekan politikus, ditekan tetangganya yang iri, ditekan oleh ayat dengan dalil oleh pemuka agama, ditekan komunitas yang berdalil lingkungan lah, preman, pegawai-pegawainya males, dan banyak lagi penghalang kemudahan berbisnis atau ease doing business. Di Indonesia itu emang level dewa. Susah. Kaya di Indonesia itu harus main APBN, harus ada orang dalam. Main di retail, harus nyogok nyiram sana sini. Itulah perubahan radikal dan ekstrim yang harus diubah negara. Bebaskan pengusaha untuk melakukan apapun selama bukan masuk ke mulut dan berbahaya. Seperti makanan, minuman pabrikan yang bisa membuat ya matilah seperti MBG gitulah. Bebaskan petani misalnya juga untuk punya pupuk sendiri tanpa izin edar atau apapun selama dipakai kalangan sendiri atau dipakai sendiri. Kembali ke MBG. Kalau mau diteruskan mending pakai pengusaha warteg, warung padang, warung nasi. Mereka aja yang nyuplai. Sudah jutaan kok orang selama Indonesia merdeka. Bahkan mungkin triliunan penyajian makanan yang dilakukan oleh mereka. Nggak ada yang keracunan tuh kayak MBG. Mana ada orang makan di warteg keracunan, makan di warung padang keracunan, makan soto keracunan. Apapun itu, lebih baik kelolaan MBG itu diubah demi kesehatan anak. Kenyangnya pakai warteg,
gizi pakai vitamin atau suplemen serta susu. Jadi MBG hanya mendistribusikan susu dan suplemen vitamin. Simple Pak, kasihan anak-anak trauma keracunan makanan. Juga MBG itu biayanya mahal dan rawan korupsi. Juga bisnisnya gak sustain, gak akan bertahan lama. Dan yang terpenting, Indonesia harus melakukan perbaikan ini segera. Dan yang terpenting, Indonesia harus melakukan perbaikan di bidang keuangan. Bank itu harus bisa membantu pembiayaan pakai jaminan proyek atau kontrak selama proyek itu adalah proyek negara atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Kemudian rencana Pak Prabowo menggunakan mineral sebagai underlying surat berharga, segerakan Pak. Itu ide jenius sekali dari Bapak yang menggabungkan aset mineral berharga dengan Kementerian Keuangan. Cetak uang pakai underlying mineral sehingga proyek pengurukan pantai utara Jawa, jaringan rel kereta api di seluruh pulau besar di Indonesia bisa terjadi. Ribuan dam, bendungan dibangun untuk hydropower dan juga energi bisa bangun hidrogen plant. Jangan lagi bensin, baik itu berasal dari fosil ataupun dari nabati. Lebih baik ke hidrogen dengan campuran hybrid pakai baterai. Sobat, ini adalah kata pengantar dari serial Cara Cerdas Bernegara yang kedepannya akan mengingatkan bagaimana sejarah uang sampai ke masalah zaman sekarang agar jadi panduan generasi muda ke depannya. Peace.